Tergantung dari pasien ya. Nah, kalau seandainya dalam satu kasus pasien, misalnya pasien dengan seksuosisaria, setelah dikaji itu didapatkan ada 5 diagnosa keperawatan ya. Misalnya post-op ini ya, post-op itu ada 5 diagnosa keperawatan. Ada nyeri, ada risiko infeksi, ada peningkatan kebutuhan nutrisi, kemudian ada gangguan menyusui ya, kemudian ada misalnya hipertermi misalnya ya. Nah, ada proses namanya menentukan prioritas diagnosa keperawatan. Nah, saya ingin menanyakan Solikis Indra, Pak Solikis Indra, bisa mendengar suara saya? Pak Solikis Indra bisa? Oke, kalau tidak bisa mendengar kita pindah ke Pak Armil. Ada Pak Armil? Bisa di unmute? Atau Pak Marialis? Pak Marialis? Bisa mendengar suara saya, Pak? Halo? Halo, Assalamualaikum, Bu. Bisa, Bu? Salam, iya. Pak Marialis, kalau Ya. kita ingin menentukan prioritas diagnosa keperawatan, apa yang menjadi pertimbangan kita? Faktor apa yang menjadi pertimbangan? Misalnya tadi ada diagnosa nyeri, hipertermi, risiko infeksi, peningkatan kebutuhan nutrisi, sama 4 ya misalnya ya. Nah, itu memilihnya faktor pertimbangannya apa, Pak? Data, Ibu. Apa, Pak? Maaf, Bu. Data. Oke, data. Itu ada 4 ya. Bapak memilih 4 itu apa yang menjadi prioritas kalau menurut Bapak? Nyeri. Kenapa Bapak memilih nyeri? Karena proses dari operasi itu sendiri, Bu. Ya, karena proses dari operasi. Ya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Ibu. Siapa tadi? Marialis, Ibu. Oh, Marialis. Ada pendapat yang lain, Bapak? Bapak Ibu, faktor pertimbangan apa dalam menentukan prioritas diagnosa keperawatan? Etiologinya, Bu. Etiologi, apa lagi? Keluhan utama, Ibu. Apa? Keluhan utama. Keluhan utama. Sebenarnya kan ini kan udah dalam bentuk diagnosa keperawatan ya. Ada data penunjang ya, bukan menjadi keluhan utama lagi. Dia sudah tegak diagnosa keperawatan. Kita hanya memilih ini mana nih yang prioritas pertama. Misalnya yang gampang aja lah, kita dinas di UGD nih, di UGD ada pasien datang. Dia ada masalah keperawatannya, setelah pengkajian kita temukan masalah keperawatan satu, bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian yang kedua ada defisit volume cairan, ya. Ada 2 aja supaya Bapak Ibu gampang memilih. Mana yang Bapak Ibu pilih? Bersihan jalan nafas tidak efektif atau defisit volume cairan? Bersihan jalan napas, Bu. Bersihan nafas. Betul. Kenapa? Yang paling mengancam, Bu. Saya kenapa? Ya. Yang paling mengancam, jiwa, Bu. Iya. Jadi itu ya faktor. Jadi faktor yang kita jadikan dasar untuk memilih prioritas diagnosa keperawatan itu adalah yang pertama teori kebutuhan dasar menurut Maslow. Menurut Maslow, teori kebutuhan dasarnya mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan untuk hidup manusia itu yang pertama kali adalah pemenuhan kebutuhan tingkat dasar. Itu di situ ada kebutuhan fisiologis. Ada di situ oksigen, nutrisi, cairan, istirahat tidur, eliminasi, apalagi tuh ya. Udah belajar kan ya teori dasar kebutuhan dasar menurut Maslow ya.
Nah, tingkatan berikutnya setelah kebutuhan dasar terpenuhi, baru kebutuhan yang lebih tinggi, misalnya mencintai, dicintai, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kemudian rasa aman, kemudian harga diri, body image, kemudian identitas diri, sampai yang tertinggi itu adalah aktualisasi diri. Nah, teori kebutuhan dasar manusia menurut Maslow itu merupakan salah satu dasar dalam kita menentukan prioritas. Yang jadi masalah kalau dia sama-sama kebutuhan dasar, seperti oksigen, cairan, nutrisi, seksual, istirahat, tidur. Itu semua kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Nah, apa pertimbangan kalau semuanya jadi kebutuhan dasar? Itu tadi yang disebutkan oleh teman-teman tadi. Salah satunya adalah pertimbangan yang mengancam nyawa. Jadi prioritasnya adalah yang pertama yang mengancam nyawa. Kemudian prioritas lainnya apa? Kira-kira ada lagi nggak? Ada tambahan nggak Bapak Ibu selain mengancam nyawa? Yang tindakan kita dapat dilaksanakan lebih cepat. Iya, pertimbangan yang lain adalah dapat dilakukan tindakan itu. Ya, dapat segera dilakukan. Walaupun prioritas tapi tidak dapat dilakukan itu prioritasnya jadi menurun ya. Jadi yang mengancam nyawa yang bisa kita lakukan segera, yang bisa kita atasi begitu ya. Soalnya ada juga masalah-masalah itu yang harus diatasi dengan tindakan kolaboratif. Jadi kalau misalnya tidak di luar wewenang kita, tidak bisa kita laksanakan, ya nggak bisa juga kita melaksanakan gitu. Jadi kita pilih yang memang mengancam nyawa, kebutuhan dasar, kemudian bisa dilaksanakan, itu faktor-faktor pertimbangan. Kemudian yang lain, faktor pertimbangan yang lain adalah yang aktual, artinya masalah yang memang sudah terjadi atau risiko tapi mengancam. Nah, itu menjadi pertimbangan kita. Itu sebenarnya seni ya dalam menentukan prioritas diagnosa. Oke, setelah dapat prioritas diagnosa, maka kita akan melangkah ke selanjutnya. Jadi langkah pertama tadi adalah pengkajian. Langkah kedua adalah diagnosis keperawatan. Kalau udah tegak, udah ambil prioritas, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga itu adalah apa Bapak Ibu? Perencanaan, Bu. Iya, menyusun intervensi keperawatan. Di dalam intervensi keperawatan itu apa saja yang terdapat di situ? Apa saja yang harus ada di intervensi keperawatan? Silakan, ada yang punya pendapat? Andi Supandi, Irsadam, Nur Kurnia. Dalam menyusun intervensi apa saja yang harus ada? Fahrizal. Intervensi ini erat kaitannya dengan evaluasi ya. Jadi makanya saya harus bahas satu-satu nih supaya nyambung nantinya. Abdul Karim, Pak Abdul Karim ada? Bu, data subjektif, data objektif. Iya. Terus etiologi. Pak, kita kan sudah menginjak ke intervensi ya. Berarti sebelum intervensi tadi kita sudah menentukan apa, Pak? Sebelum intervensi, Bu. Iya. Etiologinya dulu. Pengkajian. Etiologi. Pengkajian. Nah, pengkajian kan udah selesai, Pak. Udah selesai pengkajian. Setelah pengkajian kan kita diagnosis keperawatan. Kan sudah tegak masalah keperawatannya. Jadi kalau sudah tegak masalah keperawatannya, nggak usah disebut lagi data subjektif, data objektif. Itu udah ada di dalam Pengkajian. diagnosa keperawatan. Jadi di dalam masalah keperawatan itu, di dalam intervensi keperawatan itu harus ada apa, Pak? Implementasi, Bu. Kriteria hasil yang ingin dicapai dan waktu. Observasi, Bu. Iya. Yang Tindakan pertama harus ada observasi. diagnosa keperawatannya dulu. Yang mau kita bahas itu yang mana? Ya, diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan. Kalau diagnosa keperawatan itu dia lengkap ya. Ada seperti Bapak tadi bilang, ada problem, ada etiologi, ada sign and symptom. Itu diagnosis keperawatan. Tapi kalau masalah keperawatan saja bisa etiologi simptom problem etiologi saja bisa. Nah,
harus ada diagnosa keperawatan yang mau kita rencanakan apa, ya harus ada dulu diagnosa keperawatannya. Kalau nggak ada diagnosa keperawatan, kita mau menyelesaikan apa? Tuh ya. Yang kedua, tadi benar, harus ada tujuan. Misal tadi ya, bersihan jalan napas tidak efektif, ya. Berhubungannya dengan penumpukan sekret di jalan napas misalnya, ditandai dengan data subjektifnya pasien mengeluh sesak. Data objektifnya RR 30 kali per menit, gurgling positif, batuk positif, ronci positif, pasien terlihat sesak, menggunakan otot bantu pernapasan, saturasi oksigen 95 misalnya. Itu kan diagnosa keperawatan ya. Nah, sekarang kita harus menentukan tujuan. Tujuan dari diagnosa keperawatan yang saya sebutkan tadi apa kira-kira? Mbak Suci, Bu Suci? Sudah belajar ya dia intervensi keperawatan? Kayaknya udah belajar deh. Kan ini kan tinggal evaluasi. Harusnya udah bisa itu. Monggo silakan Pak Asmail. Ya, Bu. Ya. Kira-kira apa, Pak? Tujuannya apa, Pak? Bersihan jalan napas tidak efektif. Ya. Berhubungan dengan penumpukan sekret di jalan napas. Ya. Tujuannya adalah jalan napas efektif. Ya, dengan kriteria saturasi di atas 96 misalnya. Terus napas, pola napas tidak sesak 16 kali per menit. Terus sekret tidak ada. Terus bunyi ronhi tidak ada, googling nggak ada. Ya, oke, udah betul Pak, sudah betul. Mungkin perlu dispesifikan lagi. Jadi untuk tujuan itu harus memenuhi kaidah SMART. Spesifik, ya, spesifik, measurable, achievable, rational, timing. Nah, itu harus ada semua, Pak. Juga harus memenuhi kaidah SPOK. Jadi harus lengkap. Jangan hanya bersihan jalan napas menjadi efektif. Nah, itu kan timingnya nggak ada. Terus bersihan jalan napas siapa? Nah, jadi harus jelas. Dalam waktu 3 jam misalnya. Kalau bersihan jalan napas efektif kan bisa dicapai dalam waktu 1 kali 24 jam ya. Misalnya dalam waktu 1 kali 24 jam bersihan jalan napas efektif pasien terpenuhi dengan kriteria baru yang disebutkan Bapak, data subjektif misalnya pasien tidak mengeluh sesak atau tidak ada keluhan sesak. Data objektif seperti tadi yang Bapak sebutkan ya. Misalnya saturasi oksigen menjadi 99. Sebutkan aja kan namanya juga target ya, bisa tercapai bisa tidak. Kemudian RR 16 kali per menit. Retraksi penggunaan retraksi otot dada negatif, batuk negatif misalnya begitu. Oke. Itu untuk tujuan. Setelah tujuan ditetapkan dengan kriteria hasilnya ya. Ingat kriteria hasil inilah yang nantinya akan Bapak Ibu evaluasi di tahapan evaluasi. Jadi harus jelas. Jadi harus measurable, harus bisa diukur. Ya. Misalnya sekret nggak ada itu ukurannya apa? Misalnya ronci negatif, ya batuk negatif, ya. Jangan yang nggak bisa diukur gitu. Kalau tidak bisa diukur, Bapak Ibu pada saat evaluasi nanti kesulitan untuk menentukan intervensinya itu sudah berhasil apa belum. Jadi harus bisa diukur ya. Oke. Kemudian selain tujuan, apalagi yang harus ada? Bu Wati, selain tujuan apalagi? Di dalam kita masih intervensi ya, belum selesai nih. Ada lagi? Sasaran, Bu. Apa? Sasaran. Sasaran. Ya, tadi sudah sasarannya pasien kan? Dalam waktu 1 kali 24 jam bersihan jalan napas pasien efektif. Nah, sasarannya kan pasien, udah jelas tuh. Apalagi yang lain, Bu, yang harus ada di intervensi? Rencana kegiatan, Bu. Nah, betul. Rencana kegiatan atau intervensi yang akan dilakukan.
Nah, rencana kegiatan ini Ibu menentukannya lihat dari mana? Berdasarkan apa? Memilih intervensi keperawatan. Ada yang bisa bantu? Berdasarkan Dari prioritas masalah, Bu. Berdasarkan apa? Prioritas masalah. dari data objektif sama subjektif, Bu. Untuk apa? Tindakan keperawatan yang Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu harus mengacu misalnya kepada nursing intervention classification, ya, mengacu kepada standar operational prosedur. Jadi misalnya tadi ya, untuk bersihan jalan napas tidak efektif, tindakan keperawatannya itu apa saja, itu ada daftarnya di nursing classification, nursing intervention classification. Bapak Ibu mengacu kepada sumber itu gitu. Kalaupun di situ tidak lengkap, bisa mengacu kepada standar operasional prosedur di rumah sakit untuk penata laksanaan bersihan jalan napas. Itu bisa digunakan. Jadi memilih tindakan keperawatannya nggak seenak-enaknya kita, tidak sembarangan. Kita harus ada dasarnya gitu. Berdasarkan apa kita memilih intervensi keperawatan, ya. Jadi itu ya. Kemudian jenis intervensi keperawatan ada 4 kalau nggak salah, 4 jenis intervensi keperawatan. Ada yang tahu? Bisa mengulangi kembali? Intervensi apa saja? Ya, intervensi keperawatan mandiri atau nursing intervention. Apalagi? Ada kolaboratif. Ya, tindakan keperawatan kolaboratif. 2 lagi. Ada yang bisa menambahkan lagi? Kan gara-gara Kak Andi bisa status nih. Tengok. Bu Sri nanya lagi. Kolaborasi, Bu. Udah kolaboratif tadi sudah. Tindakan keperawatan kolaboratif. Iya, observasi dan satu lagi masang strategi. Edukasi. Jadi ada 4 ya. Iya, Bu. Tadi disingkat itu. Mau disingkat kompleks, mau disingkat apa terserah. Yang penting isinya atau jenisnya itu adalah observasi, tindakan keperawatan observasi contoh ya. Misalnya kaji balans cairan, kaji tanda-tanda kekurangan cairan, kemudian kaji tutup kulit, kaji apa ya, pokoknya semua yang diobservasi lah, itu bisa masuk apa jenis intervensi observasi ya. Misalnya kaji tanda-tanda infeksi, pokoknya yang namanya kaji itu masuk observasi. Kemudian untuk tindakan keperawatan mandiri ya, nursing intervention yang mandiri, misalnya memberikan minum, memberikan lingkungan yang terapeutik, kompres, semua yang tindakan keperawatan mandiri itu masuk ke itu. Kemudian Penkes, pendidikan kesehatan misalnya ajarkan teknik napas dalam, ajarkan teknik batuk efektif, ajarkan beri informasi kepada pasien tentang itu semua masuk ke intervensi pendidikan kesehatan. Yang berikutnya adalah intervensi kolaboratif, misalnya berikan obat sesuai program terapi, kolaborasi dalam pemberian analgetik, antibiotik dan lain sebagainya. Itu intervention kolaboratif. Oke, itu jenis. Udah selesai. Nah, satu lagi yang perlu itu adalah rasional. Nah, setiap tindakan keperawatan itu harus memiliki dasar atau rasional. Kenapa Bapak Ibu memilih tindakan keperawatan itu untuk pasien Bapak Ibu? Itu ya rasionalnya apa. Oke, selanjutnya setelah kita susun rencana keperawatan atau intervensi keperawatan itu, kita akan lanjut ke implementasi. Kalau implementasi itu apa? Pak Bani Amar. Halo Pak Bani. Itu pelaksanaan, Bu.
Iya, implementasi itu melaksanakan, artinya apa yang sudah direncanakan itu dilakukan ya Pak. Ya, melaksanakan intervensi. Itu namanya implementasi. Oke, kalau kita sudah selesai melakukan implementasi apa yang sudah kita rencanakan, maka kita akan tahap akhir. Namanya evaluasi keperawatan. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, evaluasi keperawatan itu evaluasi sama dengan penilaian ya, dengan cara apa? Membandingkan keadaan pasien saat ini itu adalah saat setelah selesai dilakukan intervensi keperawatan atau dilakukannya implementasi tadi dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan di fase perencanaan. Makanya perencanaan itu harus jelas dulu kriterianya, sehingga menentukan apakah pasien itu sudah berhasil intervensinya atau belum, itu tergantung dari kriteria hasil. Kemudian mengkaji respon setelah dilakukan intervensi keperawatan dan mengkaji ulang asuhan keperawatan yang telah diberikan. Kemudian evaluasi keperawatan merupakan kegiatan yang terus-menerus dilakukan, ya, siklus. Ya. Menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan rencana itu ditentukan oleh hasil evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan itu akan menentukan apakah kita akan mengakhiri rencana dan tindakan keperawatan, ataukah kita memodifikasi rencana tindakan keperawatan, atau melanjutkan tindakan keperawatan. Nah, untuk tujuan evaluasi keperawatan sendiri, dari tahap evaluasi ini adalah yang pertama, melihat dan menilai kemampuan pasien dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menentukan apakah tujuan keperawatan sudah tercapai atau belum. Yang ketiga, mengkaji penyebab jika tujuannya belum tercapai. Oke, berikutnya adalah mengukur pencapaian tujuan. Cara kita mengukur itu untuk aspek kognitif bisa melalui tanya jawab, komprehensif, aplikasi fakta, tertulis. Kalau aspek afektif bisa melalui observasi atau feedback langsung. Sedangkan aspek psikomotor bisa diobservasi atau pengamatan langsung terhadap perilaku pasien. Nah, komponen evaluasi yang pertama adalah menentukan kriteria, standar praktek, dan pertanyaan evaluatif. Jadi harus ada kriteria hasil. Ya, kriteria hasil itu ditetapkannya tadi pada saat perencanaan. Ya. Menetapkannya bagaimana? Menetapkannya sesuai dengan standar praktik, sesuai dengan patofisiologi ilmu penyakit, ya. Kemudian mengumpulkan data mengenai status kesehatan pasien yang baru saja terjadi setelah kita melakukan tindakan. Menganalisis dan membandingkan data yang sudah kita dapatkan barusan terhadap kriteria dan standar yang sudah ditetapkan. Yang keempat, merangkum hasil dan membuat kesimpulan. Yang kelima, melaksanakan intervensi kembali sesuai dengan kesimpulan yang didapat. Jadi kan itu siklus, dia terus muter begitu ya, nggak selesai sampai pasiennya pulang, pasiennya sembuh, pasiennya pindah rawat, atau pasiennya masuk ICU, atau pasiennya meninggal gitu baru berhenti. Oke. Jenis-jenis evaluasi dalam asuhan keperawatan, yang pertama adalah evaluasi formatif atau evaluasi proses. Ini adalah aktivitas evaluasi di mana aktivitas proses keperawatan dan hasil kualitas pelayanan asuhan keperawatan yang kita lakukan. Evaluasi formatif ini dilakukan segera setelah perencanaan keperawatan diimplementasikan. Artinya setelah melaksanakan tindakan keperawatan itu langsung dilakukan evaluasi, namanya evaluasi formatif atau evaluasi proses. Nah, evaluasi proses itu harus terus-menerus dilaksanakan hingga tujuan yang telah ditetapkan itu berhasil. Nah, cara melihat apakah tindakan keperawatan kita sudah berhasil menyelesaikan masalah pasien itu ada di evaluasi sumatif atau evaluasi hasil. Evaluasi sumatif itu melihat per diagnosa keperawatan, ya, bukan per tindakan keperawatan. Kalau evaluasi formatif itu melihat tindakan keperawatan. Misal, tadi kalau kita misalnya bersihan jalan napas tidak efektif, maka kita akan memberikan tindakan perawatan, misalnya suction,
ya. Kemudian atur posisi, kemudian kolaborasi dalam pemberian ekspektoran misalnya. Kemudian beri banyak minum hangat pada pasien misalnya. Nah, kalau misalnya selesai tindakan, satu tindakan misalnya saksen saja, langsung dievaluasi setelah saksen. Nah, kalau selesai tindakan saksen ini diberikan, langsung dievaluasi, maka namanya evaluasi formatif. Tapi setelah melakukan tindakan keperawatan semua pada empat-empatnya tadi, ya, setelah itu baru dievaluasi, namanya evaluasi sumatif, ya, untuk melihat bersihan jalan napasnya masih enggak gitu. Nah, apa yang kita dapat dari hasil evaluasi dalam asuhan keperawatan? Yang pertama, kita bisa menemukan apakah tujuan tercapai atau masalah teratasi. Ini jika pasien menunjukkan perubahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Artinya kriteria yang kita tetapkan tadi tercapai semua, itu namanya berhasil. Yang kedua, tujuan tercapai hanya sebagian atau masalah teratasi hanya sebagian. Ini jika pasien menunjukkan perubahannya hanya sebagian dari standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tujuannya tidak tercapai atau masalah tidak teratasi. Hal ini jika pasien tidak menunjukkan perubahan dan tidak menunjukkan kemajuan sama sekali atau bahkan timbul masalah baru, ya. Penentuan masalah teratasi sebagian atau tidak teratasi bisa menggunakan cara SWOT atau SWOT-Pierre, ya, dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan. SWOT-Pierre misalnya SWOT. SWOT itu adalah subjektif. Subjektif itu apa? Subjektif adalah informasi berupa ungkapan yang didapat dari pasien setelah tindakan diberikan. Kalau subjektif di awal pada saat pengkajian, Bapak Ibu belum melakukan apa-apa sama pasien, hanya nanya saja. Kalau dapat keluhan pasien itu artinya keluhan pada saat pengkajian. Tapi setelah Bapak Ibu melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan masalah pasien, namanya subjektif dari evaluasi keperawatan. Ya, subjektif juga. Misalnya pasien mengatakan, aduh alhamdulillah saya nggak sesak lagi. Atau ibu nanya, atau bapak nanya, bagaimana bapak, ibu masih sesak? Sudah tidak lagi. Nah itu sudah tidak lagi itu adalah subjektifnya dari bersihan jalan napas tidak efektif. Kalau objektifnya sama, objektif itu adalah hasil pengamatan, hasil penilaian, hasil pengukuran yang dilakukan setelah implementasi keperawatan. Ya. Apa contohnya? Tadi setelah saksen, maka dilihat apa? RR-nya dihitung lagi. Kemudian saturasinya dilihat. Kemudian di auskultasi parunya, masih ada nggak ronci? Garglingnya masih terdengar nggak? Itu adalah objektif. Kemudian setelah ada data subjektif, ada data objektif, dianalisis ulang. Ini analisis singkat. Kalau tadi analisis keperawatan itu menganalisis semua data pasien untuk mengelompok-ngelompokkan permasalahan. Kalau di analisis ini hanya analisis untuk satu permasalahan pasien. Ya. Jadi analisis itu membandingkan antara informasi subjektif dan objektif dengan tujuan dan kriteria hasil. Kemudian diambil kesimpulan. Di analisis inilah terdapat kesimpulan apakah masalah teratasi semua, teratasi sebagian, atau tidak teratasi sama sekali. Cara menentukannya bagaimana? Lihat data subjektif dan objektif yang sudah didapat sama tidak dengan data subjektif dan data objektif yang ditetapkan di awal. Di mana? Di perencanaan. Ya kan tadi saya sudah bilang, pada saat membuat perencanaan harus ada kriteria hasil. Kriteria hasilnya itu ada DODS-nya juga atau batasan kriteria hasil yang ingin dicapai. Nah, itu kalau semua kriteria yang Bapak Ibu tetapkan di perencanaan itu tercapai, maka itu masalahnya teratasi. Tapi kalau hanya tercapai sebagian, misalnya gini, semua tercapai, misalnya saturasi menjadi 100, gargling negatif, batuk tidak ada lagi, pasien mengatakan napasnya sudah lega, kemudian saturasi sudah ya, RR 16 kali per menit misalnya. Retraksi otot pernapasan tidak ada, negatif misalnya.
Nah, itu sudah tercapai semuanya. Berarti Bapak bisa, Ibu bisa menyimpulkan bahwa bersihan jalan napas, masalah bersihan jalan napas tidak efektif teratasi, telah teratasi. Ya. Kalau misalnya ditemukan saturasinya masih 96, maka belum berhasil. Ditemukan roncinya masih, maka belum berhasil. Artinya hanya berhasil sebagian. Hanya keluhan sesak, RR-nya yang berkurang. Ya, garglingnya kurang, tapi roncinya masih. Maka analisisnya adalah masalah bersihan jalan napas tidak efektif teratasi sebagian. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham nggak? Suara saya apakah Paham, masih Bu, terdengar? paham. Iya, Bu. Bu. Kedengeran, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Saya ngomong-ngomong sendiri, nggak taunya saya hanya ngomong sendiri, nggak terdengar. Enggak, Bu. Dengar, Didengarin, Bu. Bu. Kami didengarin. menyimak. Oke, terima kasih. SO. Ya. Berikutnya tinggal adalah P-nya, Bu. ya, berikutnya adalah kalau seandainya batasan karakteristik yang telah ditentukan, maksud saya kriteria hasil yang telah ditentukan di perencanaan itu ternyata nggak ada yang berhasil semua. Misalnya saturasi oksigen malah 94, RR malah 30 misalnya, atau malah nggak bernapas pasiennya. Kemudian garglingnya malah tambah parah misalnya kan. Pokoknya nggak ada yang berhasil, maka itu tidak teratasi. Jadi bersihan jalan napas tidak efektif, tidak teratasi. Ya, mungkin pasien perlu penanganan lebih lanjut, misalnya harus pasang intubasi dan lain sebagainya. Nah, itu di mana? Itu di P. Ya, kalau memang analisisnya tidak berhasil, itu kenapa tidak berhasil gitu? Kalau seandainya berhasil kan nggak masalah. Kalau berhasil, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Kalau berhasil semuanya. P-nya apa P-nya? Di planning ini, apa yang dilakukan? Kira-kira? Kan, Bu. Iya? Intervensi dihentikan. Iya, udah ngapain lagi melakukan saksen, orang udah nggak ada sekretnya lagi. Jadi sudah hentikan tindakan. Saturasi sudah 100, jalan napas sudah lancar, RR udah normal, nggak ada lagi rongki lah, ngapain lagi? Sudah hentikan tindakan. Jadi planningnya hentikan tindakan. Tapi kalau masih ada permasalahan, planningnya bisa berubah. Planningnya bisa melanjutkan tindakan atau bisa juga memodifikasi. Oh, dia ini harus kolaboratif ditambah dengan nebu ini, ya harus pakai nebulizer. Jadi modifikasi tadi hanya ekspektoran, sekarang ditambah dengan Pulmicort misalnya untuk menghilangkan sekret, melancarkan pernapasan si pasien. Jadi itu modifikasi namanya ya. Nah itu untuk swab ya. Nah swab kalau misalnya sudah tercapai semua, tadi kan menghentikan tindakan. Tapi kalau ada yang tidak tercapai, maka harus ada implementasi. Kalau tidak tercapainya sebagian, maka implementasinya apa? Misalnya melanjutkan tindakan keperawatan saksen per setiap berapa jam, melanjutkan tindakan pemberian ekspektoran 1 kali 24 jam misalnya ya. Itu implementasi, diulang lagi ya siklusnya. Kalau misalnya ada modifikasi, berarti implementasinya ditambah dari yang awal tadi. Kalau awal tadi hanya kolaboratifnya pemberian ekspektoran, maka di implementasi setelah tindakan tidak berhasil akan ditambah pemberian kolaborasi dalam pemberian ekspektoran dan misalnya nebulizer misalnya begitu, tindakan nebu. Nah, itu ya untuk I-nya. Sedangkan yang E-nya hasil dari tindakan modifikasi tadi ya setelah di nebu, pasien dievaluasi lagi ya. Evaluasi respon pasien setelah tindakan keperawatan yang telah dimodifikasi. Ya, setelah dievaluasi pengkajian ulang. Ini terus muter sampai pasiennya selesai. Pasiennya sembuh,
pasiennya meninggal atau pasiennya pindah gitu. Inilah terus-menerus proses evaluasi itu terjadi. Jadi untuk pengkajian itu tidak mulai dari pengkajian awal lagi, tapi di mana? Di proses evaluasi inilah dilakukan perbaikan-perbaikan data gitu ya di proses evaluasi. Ini adalah contoh form untuk evaluasi. Biasanya di evaluasi itu ada masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan ya. Kalau masalah keperawatan dia tidak lengkap, tapi kalau diagnosis keperawatan dia lengkap di sini ya. Kemudian tanggal dan jam melakukan tindakan. Ya, tindakannya tadi apa yang dilakukan ditulis di kolom tindakan keperawatan atau implementasi. Nah, catatan perkembangan pasien itu bisa dituliskan catatan perkembangan sesuai dengan subjektif, objektif, analisis, planning ya, SWOT atau yang lengkapnya SWOT-Pierre ya. Kemudian jangan lupa di paraf untuk siapa yang mengerjakan tindakan dan mengevaluasi itu dibuktikan dengan paraf perawat. Mungkin dari saya itu saja untuk evaluasi. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan dengan sudah ya, sudah selesai saya evaluasi ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup jelas ya. Ya, Bu. Jelas, Bu. Oke. Tinggal kisi-kisi buat UTS, Bu. Iya, Bu. Misalnya kalau UTS itu Bapak Ibu langsung aplikasi ya, misalnya ada data, kemudian nanti diagnosa keperawatannya apa atau evaluasi keperawatan yang berhasil apa gitu-gitu ya kasus. Nah, setelah UTS ini kita akan langsung tugas kelompok ya, tugas kelompok untuk presentasi. Karena Bapak Ibu sudah mendapatkan materi sampai dengan evaluasi, maka sekarang kita akan menggabungkan proses keperawatannya mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, prioritas, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi itu dalam satu kasus. Kasusnya sesuai dengan RPS, ada dibagi kelompok, ada kelompok 1 sampai 8 ya kalau nggak salah. Nah, itu disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu presentasinya dan pembimbingnya. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Baik, Bu. Mohon nanti Pak izin share materinya, Bu. Iya. Sudah bisa mengakses Pepeling belum ya? Kalau sudah bisa saya posting di Pepeling karena yang di reguler tadi saya postingnya di Pepeling. Kalau bisa mengakses, saya posting di sana. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengakses, nanti saya berikan ke PJ-nya Pak Amar ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, dari saya itu untuk sore hari ini. Silakan Bapak Ibu membagi kelompok. Kemudian ada materi yang saya berikan, ini contoh ya. Contoh evaluasi menggunakan SWOT, silakan dibaca. Nanti bisa digunakan untuk tugas kelompok ya sebagai contoh pelaksanaan evaluasi. Jadi nanti evaluasinya Bapak Ibu ada kasus, dari kasus itu buat pengkajian, dari pengkajian nanti sampai dengan analisa data, sampai dengan evaluasi lah ya. Formatnya kasusnya fiktif, monggo silakan ngambil kasus di lapangan juga nggak apa-apa. Contoh salah satu kasus di lapangan sesuai dengan yang ada di RPS ya. Spinal atau apa itu. Ada banyak kasus tugas kelompoknya. Nanti setelah UTS kita akan langsung seminar bergantian. Begitu dari saya Bapak Ibu. Baik, Bu. Ya, kalau sudah selamat belajar. Semoga ujiannya sukses ya Bapak Ibu. Lebih banyak kasus kita. Karena nanti OSCE Bapak Ibu harus lulus OSCE nasional. Kalau tidak lulus Bapak Ibu nanti nggak bisa lulus kuliahnya.